Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia 32. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Pendidikan Berbasis Online pada Masa Pandemi COVID-19 yang disusun oleh Ilham Arsyadani, Rahmat Faris Akbar, Nur Muhammad Ainul Yakin, Hansian Nathanael, dan Fian Awamiri Maulana. Pada pembahasan kali ini, kami akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu abstrak. Pandemi COVID-19 memaksa para pelajar untuk belajar secara online sebagai upaya menghambat penyebaran penyakit. Pembelajaran berbasis online perlu dinilai keefektifannya untuk mengetahui kualitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Indeks keefektifan juga diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring tidak begitu efektif dalam meningkatkan pengetahuan pelajar. Pada pendahuluan berisi tentang COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada 1 Desember 2019. Coronavirus menyebabkan gejala ringan sampai berat. Beberapa penyebabnya yaitu dapat menyebabkan MERS dan SARS. Penyebaran virus corona berhasil masuk ke Indonesia, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan tetapi tidak efektif. Sehingga sampai tanggal 1 April 2019, jumlah COVID-19 ada sebanyak 1.667. Maka dari itu pemerintah tidak tinggal diam dan mengeluarkan kebijakan. Beberapa di antaranya yaitu melarang masyarakat untuk berkerumun, melaksanakan pembatasan sosial atau social distancing, menjaga jarak fisik atau physical distancing, mewajibkan penggunaan masker, menyarankan untuk selalu cuci tangan. Upaya-upaya tersebut diharapkan bisa menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, dengan peraturan dan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah di atas, pandemi COVID-19 tetap berdampak di berbagai sektor. Sektor yang paling mencolok kerugiannya adalah sektor ekonomi, karena situasi pandemi memaksa masyarakat untuk membatasi mobilisasi sehingga berpicu pada terhambatnya roda perekonomian, mulai dari skala makro seperti kegiatan ekspor-impor antar negara sampai berskala mikro, seperti kegiatan jual beli pedagang kaki lima juga tidak luput dari serangan pandemi. Penurunan aktivitas ekonomi yang berlangsung berbulan-bulan membuat jatuhnya negara-negara ke jurang resesi ekonomi, tidak terkecuali negara Indonesia. Pandemi COVID-19 memberi dampak tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi pada sektor pendidikan juga. Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelajaran online dari rumah untuk mengurangi aktivitas keluar rumah. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah melarang sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau konvensional, dan pemerintah menganjurkan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Dalam konteks kegiatan pembelajaran secara daring, perlu dipertimbangkan keefektifannya. Artinya, sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan. Ciri-ciri keefektifan program pembelajaran adalah berhasil mengantarkan siswa mencapai segala tujuan instruksional yang telah ditentukan, memberi pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional dan memiliki sarana-sarana yang menunjang proses pembelajaran mengajar. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dan teknologi multimedia dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat dan media yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya, atau database, pakar atau instruktur, atau perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan tetapi dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi, atau secara langsung dan secara tidak langsung. Apabila indeks keefektivitasan pembelajaran secara daring yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir sudah terukur, maka diharapkan akan lebih mudah ke depannya dalam meningkatkan kualitas sistem pembelajaran daring di Indonesia dengan memperbaiki aspek yang kurang efektif dan meningkatkan aspek yang sudah berjalan dengan baik. Maka bukan tidak mungkin sistem pembelajaran daring bisa menjadi salah satu pilihan sistem pembelajaran yang digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pembelajaran daring memiliki potensi yang tinggi untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia yang maju dan berteknologi. Lalu, untuk hasil dan pembahasan, kami menggunakan 2 sumber data, yaitu dari studi literatur serta dengan cara survei. Dari studi literatur, kami mendapatkan hasil yaitu
Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa kendala, antara lain listrik yang padam, jaringan internet yang buruk, komitmen orang tua dan siswa yang tidak menentu, anak yang lambat belajar, dan anak yang tidak konsisten dengan jadwal belajar. Lalu, berdasarkan evaluasi Kemendikbud, pembelajaran jarak jauh yang berjalan efektif hanya sebesar 51%. Permasalahan tersebut disebabkan keterbatasan alat penunjang pembelajaran. Lalu selanjutnya, motivasi pelajar untuk belajar dan menggali pengetahuan sendiri merupakan faktor internal yang menjadi kunci utama pembelajaran jarak jauh. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kualitas pengajar dan interaksi dalam pembelajaran. Interaksi pada pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu dalam proses pembelajaran secara asinkron, siswa kurang aktif dalam memberikan respon terhadap instruksi yang diberikan oleh guru. Begitu juga ketika proses pembelajaran secara sinkron dilakukan. Kebanyakan hanya guru saja yang aktif berbicara. Siswa cenderung malu mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Dan yang terakhir, penyebab dari ketidakefektifan proses belajar dari rumah adalah karena banyaknya gangguan ketika proses belajar berlangsung, seperti game atau TV yang membuat siswa kurang fokus dalam pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran. Siswa cenderung ingin cepat selesai. Kurangnya komunikasi secara efektif antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa lainnya menyebabkan proses pembelajaran dari rumah ini lama-kelamaan menjadi membosankan bagi siswa. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil survei, didapatkan hasil sebagai berikut. Di sini kami telah melakukan kuesioner yang berupa 5 pertanyaan melalui G-Form. Yang pertanyaan pertama di sini, kami menanyakan tentang kualitas internet pelajar. Jadi pertanyaannya, seberapa baik kualitas kecepatan dan kestabilan internet saudara? Di sini pada grafik menunjukkan mayoritas suara, 37 responden memberikan indeks nilai 4, yang artinya cukup baik, hampir mengarah ke sangat baik. Jadi rata-ratanya juga menunjukkan hal serupa, yaitu di atas 3,7. Di sini menunjukkan bahwa kualitas internet pelajar ternyata baik. Kemudian selanjutnya, kami juga menanyakan tentang kualitas internet dari pengajar. Di seberapa sering internet pengajar saudara mengalami gangguan? Nah, di sini merupakan peran krusial sebenarnya kualitas internet dari pengajar, karena pengajar yang memberikan pemaparan materi, sehingga apabila terjadi gangguan, maka seluruh mahasiswa yang diajar oleh pengajar, baik dosen maupun guru, tidak akan dapat memahami materi yang disampaikan. Jadi pada grafik menunjukkan mayoritas suara memberikan indeks 3. Sedangkan tapi rata-ratanya di atas 3,2. Artinya cukup sering, mengarah ke sangat sering, bahwa internet dari pengajar itu mengalami gangguan. Jadi internet pengajar ternyata tidak cukup baik, berada di bawah kualitas internet dari pelajar. Di sini kemudian kami juga bertanya tentang tingkat pemahaman pelajar terhadap materi. Di seberapa paham saudara dengan materi yang dijelaskan oleh pengajar? Nah, pada grafik ditunjukkan bahwa mayoritas suara memberikan indeks 6-8. Di sini 7 mayoritas paling banyak. Angka 7 dari 10 itu tentang pemahaman materi yang disampaikan secara online itu tidak cukup baik. Seharusnya bisa berada di tingkat di angka 8 atau 9 yang banyak. Meskipun 8 sudah cukup banyak di sini. Tetapi 10% suara, tepatnya 7 suara itu menunjukkan angka 2 dan 3. Artinya mereka hampir tidak paham sama sekali dengan materi yang disampaikan secara daring. Kemudian kami juga melakukan kuesioner, memberikan pertanyaan tentang kemampuan memenuhi biaya internet. Jadi di sini selain memerlukan biaya SPP dan UKT, sekarang juga memerlukan biaya internet untuk belajar. Jadi karena kami menganggap bahwa keefektifan dari suatu pendidikan, sistem pendidikan seharusnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kami bertanya tentang apakah biaya internet yang saudara gunakan untuk pembelajaran berbasis online memberatkan saudara dan atau keluarga saudara? Tolong berikan penilaiannya. Pada grafik ditunjukkan bahwa mereka mayoritasnya memilih indeks 3, yang menunjukkan bahwa mereka biasa saja.
terhadap perubahan baru biaya ini, pertambahan biaya ini. Mereka tidak cukup keberatan, tidak seberapa keberatan. Rata-ratanya juga begitu, 3,3, hampir sama dengan indeks 3. Kemudian kami juga terakhir menanyakan tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh menurut pelajar. Jadi di sini ada pie chart atau diagram lingkaran. Yang mengejutkan adalah 72,2% suara menyatakan tidak dan hanya 27,8% yang menyatakan iya. Artinya tidak dan iya ini jadi 72 responden dari 72 responden yang menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh ini efektif hanya 20 orang. Sedangkan hampir 3 kali lipatnya, banyak 52 orang menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh atau pendidikan berbasis online ini tidak efektif. Jadi perlu diadakan perbaikan. Dari data yang kami peroleh, kami menaik sebuah kesimpulan yaitu pembelajaran jarak jauh tidak begitu efektif. Penyebabnya yaitu yang pertama, internet pelajar cukup bagus, namun kualitas internet pengajar tidak begitu bagus. Kemudian ada 10% pelajar yang tidak dapat memahami lebih dari 50% materi yang diajarkan, dan hanya ada 51% pelajar yang memahami lebih dari 70% materi yang diajarkan. Kemudian 72,2% responden mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak begitu efektif, dan biaya internet cukup memberatkan sebagian pelajar, yang mana pembelajaran jarak jauh tidak begitu efektif dan biayanya memberatkan pelajar. Sehingga kami menarik sebuah kesimpulan yaitu pembelajaran jarak jauh tidak begitu efektif pada masa pandemi COVID-19. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ini beberapa adalah menjadi sumber kami mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.